Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4152, Patung Giok Putih. Lu Ming terus mendekati dinding batu. Makhluk-makhluk di kasur tidak bisa menyerangnya sama sekali. Dia menghindari mereka semua. Dia jauh lebih cepat daripada Ye Yu dan yang lainnya. Hal ini membuat Ye Yu dan yang lainnya sangat cemas. Mu Yun, tembok batu itu milikku. Jika kau berani menyentuhnya, aku jamin aku akan membuat nasibmu sangat menyedihkan. Aku janji. Ye Yu meraung. Lu Ming mendengus dan tidak mau repot-repot dengannya. Dia terus berjalan menuju dinding batu. Setidaknya ada puluhan ribu meter dari area terluar ke dinding batu. Itu bukan jarak yang dekat. Lu Ming berteleportasi 10 kali berturut-turut. Setelah berteleportasi sekitar 1000 meter, dia menghela napas panjang. Itu menghabiskan terlalu banyak energi. Meskipun dia bisa menggunakan teknik teleportasi hebat di sini, setiap kali dia menggunakannya, dia akan menghabiskan banyak energi, dan konsumsinya jauh lebih tinggi daripada di luar. Setelah bergeser 10 kali berturut-turut, Lu Ming merasa energinya terkuras dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, ia takut energi dalam tubuhnya akan habis sebelum ia bisa mencapai dinding batu. Pil Yuan Agung. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Sebuah pil suci seukuran buah lengkeng muncul di tangannya. Pil suci itu berwarna hijau dan dipenuhi aroma tanaman. Ramuan semacam ini mengandung saripati kehidupan yang sangat murni dan kaya. Di alam semesta purba, ramuan ini tak ternilai harganya. Setiap ramuan begitu berharga sehingga terkadang, bahkan uang pun tidak dapat membelinya. Inilah yang dipertukarkan Lu Ming dari aula pertukaran jasa di Istana Surgawi. Saat dia hampir kehabisan esensi kayu, Lu Ming telah menukar beberapa keterampilan rahasia dan keterampilan rahasia kuno di aula pertukaran merit. Dia juga telah menukar sejumlah pil dewa. Kebanyakan dari mereka mirip dengan jantung kayu peri, yang mengisi kembali esensi kehidupan. Pil asal muasal yang agung adalah salah satu pil dewa teratas. Pil ini mengandung esensi kehidupan yang kaya dan sangat murni. Pil ini dapat diserap dan diubah dengan cepat, dan efeknya lebih baik daripada esensi kayu peri. Dia membuka mulutnya dan menghirup pil asal muasal yang agung. Esensi kehidupan murni mengalir ke tubuh Lu Ming dan dengan cepat berubah menjadi energi terlarang untuk mengisi kembali energinya. Lu Ming terus menggunakan teleportasi yang lebih besar dan mendekati dinding batu. Melihat Lu Ming semakin dekat ke dinding batu, hati Ye Yu dipenuhi amarah. Matanya tajam saat dia menatap Lu Ming. Cepat! Isi daya dengan kecepatan penuh, isi daya dengan kecepatan penuh. Ye Yu meraung dan berlari ke depan dengan sekuat tenaga. Bersama dengan bakat-bakat lain dari suku manusia surgawi dan murid-murid inti dari tokoh-tokoh penting Istana Surgawi, dia juga sangat cepat. Namun, dia masih sedikit lebih lambat dari Lu Ming. Begitu saja, setiap kali ia bergerak, ia akan berada 100 meter lebih dekat ke dinding batu. Ketika ia tidak memiliki cukup kekuatan, ia akan mengisinya kembali pada hari tahun baru. Setelah beberapa waktu, Lu Ming akhirnya mendekati dinding batu. Begitu mereka berada dalam jarak 1000 meter dari dinding batu, makhluk-makhluk tikar sembahyang itu berhenti dan tidak melanjutkan menyerang Lu Ming. Dengan cara ini, Lu Ming merasa sangat lega. Dia akhirnya tidak perlu lagi menggunakan teleportasi yang lebih besar. Dia melangkah lebar dan berlari dengan kecepatan penuh, menempuh jarak 1000 meter dalam sekejap. Mengumpulkan. Begitu sampai di dinding batu, Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan tingkat tinggi dan mengarahkannya ke dinding batu. Dia mengaktifkan energi terlarang. Seketika, gelombang energi menyelimuti dinding batu. Dengan suara, swoosh, seluruh dinding batu menghilang dan dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan Lu Ming. Saya berhasil. Lu Ming sangat gembira. Awalnya ia khawatir tembok batu ini tidak akan mudah diperoleh, tetapi ia tidak menyangka akan berhasil dengan mudah. Apa? Saat berikutnya, Lu Ming sedikit tertegun saat dia melihat ke depan. Ternyata ada dunia lain di balik tembok batu itu. Sebelumnya, karena dinding batu menghalangi pandangannya, Lu Ming tidak melihat situasi di balik dinding batu. Pada saat itu, hal pertama yang terlihat adalah sebuah jalan yang dilapisi batu giok putih. Di kedua sisi jalan, ada 9 patung. Total ada 18 patung, beberapa berbentuk binatang dan beberapa berbentuk manusia. Semuanya tampak sangat nyata. Di ujung jalan, ada sebuah kursi dan seseorang sedang duduk di atasnya. Tidak,
Lebih tepatnya itu bukan orang, melainkan patung. Patung ini tingginya hampir sama dengan orang normal, dan tampak seperti dipahat dari sepotong batu giok halus utuh. Sebuah batu hitam mengapung di tangan patung giok. Ya, itu tampak seperti batu hitam yang diambil secara acak dari area pegunungan. Itu biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Namun, untuk beberapa alasan, perasaan pertama Lu Ming adalah bahwa batu hitam ini luar biasa. Apakah kamu ingin mengambilnya? Lu Ming punya pikiran. Bocah, serahkan tembok batu itu. Di belakang mereka, Ye Yu memimpin anak buahnya dan menyerang dengan gila-gilaan. Namun, mereka masih agak jauh. Saya akan mencoba. Lu Ming membuat keputusannya. Itu karena patung giok putih di depannya terletak di tengah-tengah tempat suci Tao. Secara umum, benda di tengah adalah yang terbaik. Meskipun Lu Ming tidak tahu batu hitam apa di tangan patung itu, dia harus mendapatkannya terlebih dahulu. Lu Ming melangkah maju, mengikuti jalan giok putih. Lu Ming sangat berhati-hati saat berjalan keluar. Dia sangat fokus dan memperhatikan 18 patung di kedua sisi. Siapa yang tahu jika patung di kedua sisi tiba-tiba bergerak dan menyerangnya? Bukannya dia belum pernah mengalami hal ini sebelumnya. Namun, tak lama kemudian, Lu Ming tahu bahwa ia terlalu banyak berpikir. Setelah melewati beberapa patung, tidak ada yang aneh. Patung-patung itu sudah mati, bukan boneka, dan tidak ada yang lain. Mereka tampak seperti patung biasa, tidak bergerak. Lu Ming mempercepat langkahnya. Tak lama kemudian, dia akan melewati dua patung terakhir dan mencapai patung giok putih yang duduk di kursi. Pada saat ini, Lu Ming merasakan gelombang energi menyelimuti dirinya. Jantung Lu Ming bergetar dan ekspresinya berubah drastis. Sebab, kekuatan itu memancarkan nuansa kuno dan agung, seakan-akan meliputi seluruh alam semesta. Tak tertandingi dan sangat kuat. Gelombang kekuatan ini tiba-tiba menekan Lu Ming. Blokir itu. Hancurkan, teriak Lu Ming. Kekuatan terlarang itu meledak dan menyelimuti seluruh tubuhnya untuk menahan kekuatan di luar. Anehnya, energi itu terasa sangat menakutkan, tetapi tidak terlalu kuat. Itu didukung oleh energi tabu Lu Ming dan didukung dengan kuat. Kemudian, kekuatannya melemah dengan cepat. Pada saat berikutnya, kekuatannya menghilang tanpa jejak. Lu Ming melangkah maju dan melintasi area tempat 18 patung itu berada. Dia berada kurang dari 500 meter dari patung giok putih itu. Bahkan di lingkungan seperti itu, Lu Ming hanya perlu mengambil beberapa langkah untuk menempuh jarak 500 meter. Lu Ming melangkah maju dan sudah berada 100 meter jauhnya, mendekati patung giok putih. Pada saat ini, Ye Yu dan yang lainnya akhirnya menerobos area makhluk-makhluk tikar sembahyang itu dan tiba di jalan giok putih. Mengenakan biaya, tanpa ragu sedikit pun, mereka menyerbu ke arah jalan giok putih. Ketika mereka melihat Lu Ming baik-baik saja, mereka tentu saja merasa tenang dan bergegas ke arahnya secepat yang mereka bisa. Namun, ketika mereka melangkah ke jalan setapak White Jade, patung-patung itu tiba-tiba bergerak. Bab 4153, sebuah batu hitam. Suara mendesing. Ada dua patung berbentuk manusia, memegang pedang perang. Pedang besar itu menebas ke arah Ye Yu dan yang lainnya. Apa yang sedang terjadi? Hati-hati. Ye Yu dan yang lainnya terkejut, mereka segera membela diri. Ye Yu sangat kuat. Tombak perak di tangannya menusuk seperti sambaran petir, beradu dengan salah satu bilah pedang. Ledakan. Terdengar suara gemuruh. Pedang patung itu berhasil dihalangi, tetapi tombak di tangan Ye Yu juga bergetar hebat. Dia mundur beberapa langkah sebelum bisa berdiri diam. Ye Yu memang menghalanginya, tapi yang lain tidak memiliki kekuatan sekuat itu. Beberapa talenta tertinggi dari suku manusia surgawi bergabung dan menggunakan senjata pamungkas mereka untuk menghantam pedang patung itu. Kemudian, para kultivator suku manusia surgawi terlempar seperti bola meriam dengan erangan teredam. Senjata pembunuh di tangan mereka mengenai tubuh mereka, menimbulkan suara ledakan keras. Untungnya, mereka semua mengenakan baju tempur tingkat tinggi, yang menghalangi serangan ini. Kalau tidak, mereka akan terluka parah, jika tidak mati. Bukan hanya dua patung berbentuk manusia yang menyerang. Beberapa patung berbentuk binatang buas lainnya juga melancarkan serangan. Cakar mereka, yang sebesar bukit kecil, menghantam murid inti suku manusia surgawi dan istana surgawi. Patung-patung ini memiliki kekuatan tempur yang mencengangkan.
Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan serangan seperti Dewa Kaisar tingkat ketiga. Di antara mereka, selain Ye Yu, tidak ada yang bisa menghalangi mereka, bahkan jika mereka menggunakan senjata pembunuh mereka. Bang bang bang. Para elit suku manusia surgawi dan para murid inti tokoh-tokoh penting istana surgawi terlempar keluar dari jalan giok putih bagaikan karung pasir. Untungnya, mereka semua mengenakan baju perang yang dapat menahan serangan penuh dari Dewa Kaisar tingkat ketiga. Itulah sebabnya mereka mampu menangkis serangan dari patung itu. Mereka hanya terluka ringan dan tidak dalam kondisi serius. Ye Yu adalah satu-satunya yang bisa memblokir serangan patung-patung ini. Sialan, jangan pernah berpikir untuk menghentikanku. Ye Yu berteriak. Tubuhnya diselimuti oleh kekuatan aneh. Sosoknya tiba-tiba berubah, melesat di udara dan menghindari beberapa serangan patung. Tentu saja, dia tidak sepenuhnya menghindarinya. Ada beberapa serangan yang ditujukan padanya, tetapi dia menangkisnya dengan sekuat tenaga. Ia berlari sekuat tenaga, menghindari patung-patung itu satu persatu. Akhirnya, ia berlari melewati 16 patung dan tiba di depan dua patung terakhir. Asyik, pada saat ini, gelombang kekuatan melonjak ke arah Ye Yu, kekuatan ini agung dan kuno, itu membuat ekspresi Ye Yu berubah drastis, dia dengan cepat bertahan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Pada saat berikutnya, kekuatan itu menghantam Ye Yu. Dia gemetar dan memuntahkan seteguk darah. Dia terdorong mundur dari jalur giok putih dan jatuh ke tanah. Setelan tempurnya redup, jelas kehabisan energi. Sialan, bagaimana ini mungkin? Ye Yu meraung dalam hatinya, ekspresinya sangat jelek. Dia tidak tahu bagaimana Lu Ming bisa lewat. Ketika Lu Ming melewati mereka, patung-patung itu tidak ada bedanya dengan batu. Mereka tidak bergerak. Mengapa mereka bergerak dan menyerang mereka ketika mereka lewat? Dan apa yang terjadi dengan kekuatan terakhir? Gelombang energi terakhir itu sangat besar, kuno, dan tak terduga. Dia sama sekali tidak dapat menahannya dan langsung terhempas. Namun, bagaimana Lu Ming bisa melewatinya? Kemampuan Lu Ming jelas tidak sebanding dengannya. Bagaimana dia bisa lulus? Ye Yu tidak bisa mengerti. Sebenarnya, Lu Ming juga tidak dapat mengetahuinya. Dia telah melihat Ye Yu bergegas sampai akhir dan bersiap untuk bertarung dengan pihak lain. Dia tidak menyangka pihak lain akan langsung terhempas. Memang ada kekuatan di dua patung terakhir, tetapi setelah dia melawannya, kekuatan itu menghilang. Ye Yu lebih kuat darinya, jadi bagaimana dia bisa terhempas? Dia tidak dapat menemukan jawabannya, namun itu adalah hal yang baik. Lu Ming tersenyum. Dia berbalik dan terus berjalan menuju patung giok putih yang duduk di kursi, meninggalkan Ye Yu dan yang lainnya di belakang, yang wajahnya tampak mengerikan. Pulihkan di tempat. Bocah itu pasti akan keluar nanti. Saat dia keluar, itu akan menjadi saat kematiannya. Ye Yu berkata dengan dingin. Niat membunuh di matanya sangat kuat. Dalam hatinya, dia sudah mengukir Lu Ming pada daftar orang yang harus dibunuhnya. Namun, dia tidak berani melanjutkan perjalanan di jalur giok putih. Energi baju tempurnya telah habis, dan tidak dapat menghalangi serangan patung-patung itu. Hanya dia yang bisa pulih terlebih dahulu, begitu pula yang lainnya. Untungnya, ada zona penyangga antara makhluk hidup di atas sajadah dan jalan setapak White Jade. Di area ini aman, dan mereka bisa pulih dengan tenang. Sementara Ye Yu dan yang lainnya telah pulih sepenuhnya, Lu Ming telah mendatangi patung giok putih yang sedang duduk di kursi. Lu Ming sangat berhati-hati. Dia mengamati dengan saksama dan tidak bertindak gegabah. Dia tidak tahu apakah patung giok putih itu akan tiba-tiba menyerang atau serangan mengerikan macam apa yang terkandung di dalamnya. Patung ini berukuran seperti orang biasa. Ia adalah seorang pria setengah baya dengan mahkota di kepalanya. Patung itu tampak seperti manusia dan penuh dengan keagungan. Hanya dengan melihat patung itu saja, orang bisa tahu bahwa itu adalah suatu eksistensi yang memiliki kekuatan absolut. Ini adalah inti dari kuil utama Ritus Tao. Mungkinkah orang dalam patung ini adalah penguasa istana dewa kuno yang agung? Sebuah pikiran muncul di benak Lu Ming. Begitu pikiran ini muncul, Lu Ming sendiri terkejut dan jantungnya mulai berdetak kencang. Jika itu benar, itu akan luar biasa. Pengadilan surgawi kuno yang agung adalah eksistensi yang berani menantang istana surgawi di masa lalu. Penguasa pengadilan surgawi kuno yang agung jelas merupakan ahli yang menakutkan dan tak terbayangkan, penguasa sejati alam semesta purba.
Sulit dibayangkan jika orang seperti itu meninggalkan harta karun. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap batu hitam di telapak patung giok putih. Batu hitam itu tampak sangat biasa dan tidak berbeda dengan batu yang diambil secara acak di pinggir jalan. Namun, jika patung ini benar-benar penguasa istana dewa kuno, maka batu hitam ini pasti luar biasa. Apakah ada bahaya? Bagaimana aku bisa mendapatkannya? Bon, apakah kau merasakan adanya bahaya? Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke iblis tulang. Ini, aku tidak begitu yakin. Bon bergumam. Kamu juga tidak tahu. Lu Ming bahkan lebih terkejut. Iblis tulang selalu misterius dan selalu menyebut dirinya sebagai leluhur, jalan setan. Aku benar-benar tidak tahu. Patung ini mungkin lebih kuat dariku saat aku berada di puncak. Wajar saja kalau aku tidak tahu. Kata Bon. Lu Ming bahkan lebih terkejut lagi. Ini adalah pertama kalinya iblis tulang itu mengatakan bahwa ada orang lain yang lebih kuat darinya di puncak kekuatannya. Mungkinkah patung ini benar-benar penguasa istana dewa kuno? Pada saat ini, sesuatu terjadi. Lu Ming memperhatikan bahwa mata patung giok putih itu tampak bersinar dengan dua sinar cahaya putih. Kedua sinar cahaya putih itu berputar seperti dua pusaran. Setelah itu, Lu Ming merasa kepalanya tenggelam dan pandangannya menjadi gelap. Namun, kegelapan ini tidak berlangsung lama sebelum cahaya muncul di depannya lagi. Kemudian, Lu Ming merasa bahwa tempat di mana dia berdiri telah berubah. Dia berdiri di tengah kehampaan, dikelilingi oleh lingkaran cahaya yang menari-nari. Lingkaran cahaya ini terus berubah. Kadang-kadang ia berubah menjadi harimau yang ganas, kadang-kadang ia berubah menjadi pedang dewa, dan kadang-kadang ia berubah menjadi api, es, dan seterusnya. Bab 4154, Batu Dewa Kuno. Lu Ming menatap lingkaran cahaya yang terus berubah di sekelilingnya dan membelalakkan matanya karena terkejut. Dia merasa bahwa lingkaran cahaya ini tampaknya terbentuk dari 3.000 keterampilan rahasia kuno yang hebat. Dia telah menguasai banyak keterampilan rahasia kuno yang hebat, jadi dia sangat peka terhadapnya. Dia dapat dengan mudah menangkap auranya. Lu Ming menggunakan indera spiritualnya untuk memindai dan menemukan bahwa terdapat tepat 3.000 lingkaran cahaya. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya, ingin meraih halo di tangannya. Namun, dia tidak meraih apapun dan halo mengalir melalui jari-jarinya. Lu Ming tampak kecewa. Lingkaran cahaya ini tidak nyata. Semuanya ilusi. Semua ini adalah jejak ilusi. Kau tidak dapat menangkapnya, kau juga tidak dapat mengambilnya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar tidak jauh dari Lu Ming. Lu Ming terkejut. Dia segera menoleh dan menyadari bahwa ada sosok di depannya. Dia tertarik oleh halo dan sama sekali tidak memperhatikan sosok ini. Yang mengejutkan Lu Ming, sosok itu tampak persis seperti patung giok putih. Kau adalah penguasa istana dewa kuno. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Namun, sosok itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bukan penguasa istana dewa kuno. Tepatnya, aku adalah roh yang lahir dari patung giok putih yang kau lihat sebelumnya. Namun, patung giok putih yang kamu lihat memang merupakan replika dari penguasa istana dewa kuno. Jadi begitu, Lu Ming akhirnya mengerti. Tepatnya, patung giok putih itu memang penguasa istana dewa kuno yang agung. Namun, sosok di depannya bukanlah penguasa istana dewa kuno yang agung. Itu adalah roh yang lahir dari patung itu sendiri. Senior, di mana aku? Lu Ming bertanya lagi. Ini adalah tubuh patung giok putih. Tepatnya, semuanya virtual. Anda tidak memasuki tubuh Anda, tetapi kesadaran Anda. Saya hanya menarik kesadaran Anda. Kata roh giok putih. Lu Ming pun tersadar. Ia lalu bertanya, Senior, mengapa Anda menarik kesadaran saya ke dalam hal ini? Sangat mudah. Aku akan mengajarkanmu batu dewa kuno. Kata roh patung giok putih. Batu dewa kuno. Apa itu? Batu hitam di luar. Lu Ming langsung teringat pada batu hitam di tangan patung giok putih di luar dan tanpa sadar berkata begitu. Batu hitam. Hehe. Itu batu dewa kuno yang besar, salah satu harta paling berharga di seluruh alam semesta. Tahukah kamu dari mana 3.000 keterampilan rahasia kuno dari istana dewa kuno yang besar itu berasal? Aku memahaminya dari batu dewa kuno. Kata roh patung giok putih. Apa? Jantung Lu Ming bergetar hebat, seolah-olah sungai dan lautan terbalik.
3.000 keterampilan rahasia kuno yang hebat dari Istana Dewa Kuno yang Agung semuanya berasal dari batu Dewa Kuno yang Agung. Ini sama sekali berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dulu, dia mengira bahwa 3.000 keterampilan rahasia kuno yang hebat itu diciptakan begitu saja oleh para ahli yang tak tertandingi dari Istana Dewa Kuno yang Agung. Sekarang, tampaknya itu tidak benar. Senior, maksudmu batu Dewa Kuno itu berisi 3.000 teknik rahasia kuno? Lu Ming berkata, jantungnya berdetak lebih cepat. Jika batu Dewa Kuno itu berisi 3.000 keterampilan rahasia kuno, bukankah dia akan kaya jika mendapatkannya? Bukankah dia akan mampu mengumpulkan 3.000 teknik rahasia kuno sekaligus? Tidak, tidak. Pihak lain menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada satupun keterampilan rahasia kuno di batu Dewa Kuno yang besar itu. Kamu bahkan tidak punya satupun teknik rahasia kuno. Senior, bukankah kamu mengatakan bahwa 3.000 teknik rahasia kuno itu berasal dari batu Dewa Kuno yang Agung? Lu Ming menampakkan ekspresi kecewa. 3.000 keterampilan rahasia kuno memang berasal dari batu Dewa Kuno yang besar, tetapi itu tidak berarti bahwa batu Dewa Kuno yang besar itu berisi 3.000 keterampilan rahasia kuno. Faktanya, batu Dewa Kuno yang besar itu berisi semua kemungkinan. Batu Dewa Kuno yang besar telah menguasai penciptaan langit dan bumi. Batu ini misterius dan tidak dapat diprediksi. Asal-usulnya tidak diketahui, tetapi tampaknya mengandung semua dao besar alam semesta. Orang lain dapat memahami keterampilan rahasia dan dao besar mereka sendiri melalui batu Dewa Kuno yang besar. Saat itu, penguasa Istana Dewa Kuno yang Agung memperoleh batu Dewa Kuno yang Agung secara tidak sengaja. Melalui batu itu, ia memahami berbagai keterampilan rahasia kuno yang agung. Begitulah keterampilan rahasia kuno yang agung muncul. Roh patung giok putih dijelaskan. Lu Ming sekarang mengerti. Keterampilan rahasia kuno dipahami melalui batu dewa kuno yang besar. Itu awalnya tidak terkandung dalam batu dewa kuno yang besar. Saat itu, penguasa Istana Dewa Kuno yang Agung memiliki bakat yang tak tertandingi dan tak tertandingi di dunia. Setelah memperoleh batu dewa kuno yang besar, ia memahami 3.000 keterampilan rahasia darinya. Ketiga ribu keterampilan rahasia ini secara kolektif disebut 3.000 keterampilan rahasia kuno yang agung. Setelah itu, ia mendirikan Istana Dewa Kuno yang Agung dan mewariskan 3.000 keterampilan rahasia kuno yang agung kepada orang lain, membawa mereka ke tingkat perkembangan yang lebih tinggi. Roh patung giok putih dijelaskan. Senior, maksudmu dari batu dewa kuno yang besar itu, ada lebih dari 3.000 keterampilan rahasia kuno yang bisa dipahami. Lu Ming bertanya. Benar sekali. Secara teori, batu dewa kuno memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Keterampilan rahasia yang tak terhitung jumlahnya dapat dipahami darinya, tergantung pada bakat masing-masing individu. Ada beberapa keterampilan rahasia kuno yang kuat dan lemah yang dapat dipahami seseorang. Beberapa sangat kuat, sementara yang lain biasa saja, seperti 3.000 keterampilan rahasia kuno. Kata roh patung giok putih. Lu Ming merasa napasnya menjadi berat. Ini bahkan lebih berharga daripada 3.000 teknik rahasia kuno yang terkandung di dalamnya. Selama seseorang memiliki cukup bakat, akan ada kemungkinan yang tak terbatas. Ini sungguh mengejutkan. Harta karun seperti itu dapat dianggap salah satu harta karun teratas di alam semesta. Sekarang, harta karun seperti itu akan jatuh ke tangannya. Bahkan dengan temperamen Lu Ming, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gembira. Senior, aku ingin tahu mengapa kau memberikan batu suci kuno yang besar itu kepadaku. Aku bukan satu-satunya orang di luar sana. Lu Ming berhasil menenangkan dirinya. Mengingat kecerdasan Lu Ming, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa pihak lain telah sengaja memilihnya. Oleh karena itu, ketika dia memasuki jalan giok putih, patung-patung di kedua sisi tidak bergerak. Ketika gelombang energi terakhir muncul, Lu Ming menahannya untuk sementara waktu dan menghilang. Namun saat Ye Yu dan yang lainnya masuk, mereka diserang oleh patung-patung itu, dan Ye Yu pun terlempar. Hanya orang bodoh yang tidak dapat melihat perbedaan perlakuan yang begitu kentara. Orang-orang di luar itu semuanya dari Istana Surgawi. Istana Surgawi telah menghancurkan Istana Surgawi kuno yang agung, dan permusuhan ini sama sekali tidak dapat didamaikan. Mengapa saya harus memilih mereka untuk membantu musuh? Roh patung giok putih itu berkata dengan ekspresi sedingin es. Tetapi aku masih anggota Istana Surgawi. Kata Lu Ming. Kamu dari Istana Surgawi palsu, bukan?
Kamu memiliki tubuh yang tabu, dan kamu adalah musuh alami Istana Surgawi. Bagaimana mungkin kamu dari Istana Surgawi? Kamu memasuki Istana Surgawi dengan sengaja, kan? Harus kukatakan, kamu benar-benar berani, hehe. Kata roh patung giok putih. Hati Lu Ming bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Dia menatap ke arah pihak lain dan berkata, bagaimana kamu tahu? Wajar saja bagiku untuk mengetahuinya karena penguasa Istana Dewa Kuno juga memiliki tubuh tabu. Aku merasakannya saat kau memasuki area itu. Kata roh patung giok putih. Lu Ming tercengang. Dia tidak menyangka bahwa penguasa Istana Dewa Kuno juga memiliki tubuh tabu. Bab 4155 kembali dengan muatan penuh. Penguasa Istana Dewa Kuno juga memiliki tubuh tabu. Ini di luar dugaan Lu Ming. Tidak heran penguasa Istana Dewa Kuno yang agung mampu memahami 3000 keterampilan rahasia kuno yang hebat. Ternyata dia memiliki tubuh terlarang. Tidak ada gunanya bagi orang biasa untuk memahami begitu banyak keterampilan rahasia kuno yang hebat. Semakin banyak tubuh terlarang, semakin baik. Semakin banyak keterampilan rahasia yang dapat dipahami, semakin baik. Pikiran Lu Ming berubah dengan cepat. Dia telah menemukan banyak hal yang tidak dapat dia pahami. Senior, mungkinkah penguasa Istana Dewa Kuno yang agung benar-benar telah jatuh? Lu Ming bertanya lagi. Benar, dia sudah mati. Dia sudah benar-benar mati dan tidak bisa dibangkitkan lagi. Kata roh patung giok putih. Tatapan mata Lu Ming sangat serius. Penguasa Istana Dewa Kuno yang agung telah mencapai tingkat kultivasi yang tak terduga. Selain itu, ia memiliki tubuh terlarang dan dapat mengendalikan 3000 keterampilan rahasia kuno yang hebat. Bahkan keberadaan seperti itu telah mati. Dalam kasus itu, mudah dibayangkan betapa mengerikannya orang yang bisa membunuhnya. Jelaslah bahwa penguasa Istana Dewa Kuno telah mati di tangan Istana Surgawi. Apa asal-usul Istana Surgawi? Mengapa begitu kuat? Senior, bagaimana perang antara Istana Dewa Kuno dan Istana Surgawi bisa terjadi? Apa yang terjadi? Juga, mengapa tubuh terlarang menjadi musuh Istana Surgawi? Lu Ming mengajukan beberapa pertanyaan secara berurutan. Dia selalu mendengar bahwa tubuh terlarang dan Istana Surgawi adalah musuh bebuyutan dan akan berdiri di pihak yang berlawanan cepat atau lambat, tetapi dia tidak tahu mengapa. Aku juga tidak yakin. Lagi pula, aku hanyalah roh yang lahir dari sebuah patung. Saat aku lahir, Istana Dewa Kuno yang agung telah hancur. Pihak lainnya menggelengkan kepalanya. Lu Ming sangat kecewa. Keraguan dalam hatinya masih belum bisa terjawab. Senior, batu Dewa Kuno yang besar itu sangat berharga. Jika kita meninggalkannya di sini, apakah kalian tidak takut bahwa keberadaan kuat dari Istana Surgawi akan memaksa masuk dan mengambilnya? Lu Ming bertanya lagi. Batu Dewa Kuno yang agung itu jelas merupakan harta karun inti dari Istana Dewa Kuno yang agung. Istana Surgawi pasti ingin mendapatkannya, tetapi dunia kuno yang agung berada di bawah kendali Istana Surgawi. Apakah mereka tidak takut pihak lain akan mendapatkannya? Jangan khawatir, siapapun yang berada di bawah Master Surgawi Istana Surgawi tidak dapat mengambilnya. Siapapun yang berada di atas level Master Surgawi bahkan tidak dapat masuk. Dunia kuno yang agung dilindungi oleh formasi. Jika kita menghancurkan formasi dengan paksa, dunia kuno yang agung akan menghancurkan dirinya sendiri. Aku akan mengambil batu suci kuno yang agung dan melarikan diri ke dalam kehampaan gelap alam semesta, melayang ke jarak yang tak terbatas. Pihak lain dapat melupakan tentang mendapatkannya. Baiklah, pada dasarnya saya sudah menjelaskan semuanya kepada Anda. Saya akan mengirim Anda kembali sekarang. Setelah spiritualitas patung giok putih selesai berbicara, mata Lu Ming menjadi kabur. Dia telah meninggalkan kehampaan dan kesadarannya kembali ke tubuhnya. Batu dewa kuno besar itu sudah ada di pikiranku, tapi ini. Saat Lu Ming keluar, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia merasakan sesuatu muncul di lautan kesadarannya. Setelah merasakannya dengan saksama, dia menyadari bahwa itu adalah batu hitam, batu dewa kuno yang besar. Namun, batu hitam itu masih berada di telapak patung giok putih. Tidak, benda di tangan patung giok putih itu tidak nyata. Itu hanya ilusi. Mata Lu Ming berkedip. Dia punya ide. Apa yang ada di tangan patung giok putih itu hanyalah ilusi. Itu tidak nyata, tetapi jika seseorang tidak memperhatikan dengan saksama, mereka tidak akan dapat melihatnya.
Jika Luming tidak menemukan bahwa ada batu suci kuno yang besar di lautan kesadarannya, dia tidak akan mampu mengetahuinya. Kemudian tubuhnya diselimuti oleh suatu kekuatan dan dia menghilang dari tempat itu. Itu telah menghilang. Yeyu dan yang lainnya menyaksikan tanpa daya saat Luming menghilang di depan mata mereka. Wah, api kemarahan yang membara meledak dari hati Yeyu. Bahkan matanya pun merah. Dia telah berencana untuk menghentikan Luming di sini. Namun, Luming telah menghilang tepat di bawah hidungnya. Rencananya gagal lagi. Sialan, sialan, cepatlah pulih. Ayo kembali dan bunuh. Yeyu meraung. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Energi baju tempur mereka belum pulih, jadi mereka tidak berani mundur. Jika mereka mundur sekarang, mereka tidak akan sebanding dengan makhluk-makhluk di atas tikar sembahyang itu. Betapapun marahnya dan tidak relanya dia hanya bisa menunggu. Pada saat ini, Luming sudah muncul di tempat lain. Ini adalah aula pelatihan di bawah. Luming menyapu pandangannya dan menyadari bahwa dia telah kembali ke aula pelatihan yang baru saja mereka masuki. Bibir Luming melengkung membentuk senyum tipis. Dia mengerti mengapa patung giok putih itu memiliki ilusi batu dewa kuno yang besar di tangannya. Itu untuk melindunginya. Di mata Yeyu dan yang lainnya, Luming tidak mengambil batu hitam itu. Ketika mereka pergi, orang-orang di Istana Surgawi tidak akan tahu bahwa dia telah mengambil batu hitam itu, yang merupakan batu dewa kuno yang besar. Jika orang-orang di Istana Surgawi tahu bahwa dia telah mengambil batu dewa kuno yang besar, dia akan berada dalam bahaya besar. Dia mungkin tidak dapat mempertahankan hidupnya, apalagi mempertahankan batu dewa kuno yang besar. Kemudian, Luming mengamati sekelilingnya dan melihat banyak orang mencari di pegunungan dan dataran. Mereka semua adalah ahli tirk surgawi dari dunia besar kuno. Orang-orang ini telah dirampok oleh Luming sebelumnya. Semua pemahaman dan jejak di tangan mereka telah jatuh ke tangan Luming. Sekarang, mereka hanya bisa mencari di seluruh pegunungan dan ladang, mencari apa yang telah mereka lewatkan sebelumnya. Luming tersenyum dan tidak mempersulit orang-orang ini. Dia kembali ke jalan yang sama saat dia datang dan kembali ke kuil Grand Magus. Dia menemukan bahwa prajurit surgawi kelas 1 juga telah kembali. Para prajurit dewa kelas 1 terkejut melihat Luming. Sebelumnya, ketika mereka melihat Yeyu dan yang lainnya mengejar Luming, mereka semua mengira Luming mungkin sudah mati. Dia tidak menyangka akan kembali dengan selamat. Sungguh mengejutkan. Setelah memberi salam kepada Grandmaster kuil Grand Magus dan yang lainnya, Luming duduk bersila di sudut dan menunggu dengan tenang. Mereka tidak perlu menunggu lama sebelum para ahli tirk surgawi dari dunia kuno yang agung mundur dari ritus Taois kuno yang agung. Ketika orang-orang dari dunia kuno melihat Luming, mereka memiliki tatapan yang rumit di mata mereka. Ada kebencian, ketakutan, dan kemarahan. Hall Master, bocah ini merampas pemahaman dan jejak kami di kuil ritus Tao kuno yang agung. Hall Master, mohon cari keadilan untuk kami. Seorang lelaki tua berlutut di hadapan Grand Master kuil Grand Magus dan berteriak kesakitan. Orang tua itu adalah Fang He. Apa yang sedang terjadi? Grand Master Istana Grand Magus mengerutkan kening. Anak dari dunia asing itu, Mu Yun, tidak memperoleh pemahaman atau jejak apapun sendiri. Sebaliknya, dia merampas pemahaman dan jejak kita. Fang He terisak-isak, wajahnya penuh kesedihan. Sang Grand Master dari kuil Grand Magus mengerutkan kening dan menatap Luming. Mereka adalah orang-orang yang ingin merebutnya dariku terlebih dahulu. Hanya saja mereka tidak cukup kuat dan aku berhasil merebutnya kembali. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Fang He, benarkah demikian? Grand Master Istana Magus Agung memandang Fang He. Aku. Fang He tergagap dan tidak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, matanya berbalik dan dia berkata, bagaimana dengan mereka? Kaulah yang mengambil inisiatif untuk merebutnya, kan? Fang He menunjuk yang lainnya. Luming memang orang yang berinisiatif merampok orang-orang itu. Bab 4156, Kejutan dari Kuil Magus Agung. Luming tersenyum tipis dan berkata, kalian orang-orang dari dunia kuno ingin merebut pemahaman dan jejakku begitu melihatku. Aku tidak percaya padamu. Aku ingin menyerang lebih dulu untuk menang. Kenapa? Tidak boleh. Kau tidak masuk akal. Fang He menunjuk Luming, tubuhnya gemetar karena marah. Baiklah, aku sudah selesai. Grand Master dari kuil Grand Magus berkata dengan nada dingin,
saya sudah tahu tentang masalah ini. Kita akhiri saja. Kalian ingin merebut hasil panen orang lain terlebih dahulu, lalu orang lain mengambilnya kembali. Itu salah kalian karena tidak cukup kuat. Kalian tidak bisa menyalahkan orang lain. Kepala Balai, Fang He ingin berkata lebih banyak lagi. Cukup, Grandmaster Istana Magus Agung mengerutkan kening. Suaranya berubah dingin dan dia menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Bagi kuil Grand Magus, mereka hanya menginginkan hasil. Sedangkan untuk proses, mereka tidak peduli. Mereka hanya perlu mendapatkan pemahaman dan jejak yang ditinggalkan oleh para ahli dari pengadilan Dewa Kuno. Mengenai siapa yang mendapatkannya dan seperti apa prosesnya, mereka tidak mau repot-repot. Mereka tetap harus memberikan hadiah. Mereka tidak peduli apakah Luming yang mengambil pemahaman dan jejak orang lain atau orang lain yang mengambil pemahaman dan jejak Luming. Terus terang saja, semuanya tergantung pada kemampuan seseorang. Mereka akan memberi penghargaan kepada siapapun yang mendapatkannya. Melihat ketidaksenangan di wajah Grandmaster Kuil Grand Magus, Fang He tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan hanya bisa menelan buah pahit itu. Baiklah, sekarang setelah semua orang keluar, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Kita lihat apa yang kau punya, kata Grandmaster Kuil Grand Magus. Matanya dipenuhi kecemasan dan antisipasi. Pemahaman dan jejak di kuil ritus Tao kuno yang agung terlalu penting bagi mereka yang menggunakan keterampilan rahasia kuno yang hebat. Sekelompok orang itu meninggalkan tempat itu dan kembali ke aula utama kuil Grand Magus. Ambil hasil panenmu. Aku akan memberimu imbalan sesuai dengan ketentuan sebelumnya, kata Grandmaster Kuil Grand Magus. Setelah dia selesai berbicara, dia menyapu pandangannya ke seluruh pemandangan. Orang-orang dari dunia kuno memiliki ekspresi yang buruk di wajah mereka. Mereka tergagap untuk waktu yang lama, dan hanya sedikit dari mereka yang mengeluarkan beberapa jenis pemahaman dan jejak. Hal ini mengejutkan Grandmaster dari kuil Grand Magus dan para ahli lainnya. Mungkinkah Luming benar-benar telah merampas semua harta rampasan dari orang-orang ini? Mereka tidak bisa tidak menantikan hasil panen Luming. Mereka diam-diam berharap akan ada panen besar. Kalau tidak, akan terlalu menyedihkan hanya dengan hasil panen ini. Kemudian, prajurit surgawi kelas 1 pun mengeluarkan hasil keuntungan mereka. Para prajurit surgawi kelas 1 telah memperoleh banyak hal, dan orang-orang dari kuil Magus Agung akhirnya tersenyum. Sesuai kesepakatan kita, pemahaman atau jejak keterampilan rahasia kuno sebagai ganti keterampilan rahasia kuno. Aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Grandmaster dari kuil Grand Magus mengeluarkan sebuah kotak giok. Begitu kotak giok itu dibuka, bola-bola cahaya terbang keluar dan terbang menuju prajurit surgawi kelas 1. Bola-bola cahaya ini adalah jejak spiritual para ahli kuil Grand Magus. Setiap bola cahaya berisi jenis keterampilan rahasia kuno. Bola-bola cahaya ini mirip dengan bola-bola cahaya yang diterima oleh anak-anak muda di kota Siwu ketika mereka menerima warisan ilmu sihir. Bola-bola cahaya itu semuanya adalah jejak spiritual. Pada akhirnya, Luming adalah satu-satunya yang tersisa. Semua mata tertuju pada Luming. Kali ini, Luming telah merampas pemahaman dan jejak para ahli lain dari dunia kuno. Dia seharusnya memperoleh banyak hal. Luming melambaikan tangannya dan mengeluarkan wawasan dan jejak yang telah diperolehnya. Tentu saja, dia tidak mengeluarkan dinding batu yang diperolehnya di aula pelatihan utama. Masalahnya, tembok batu itu terlalu besar. Kalau dia membongkarnya, dia tidak akan bisa memasangnya di sini. Meski begitu, mata Grandmaster Kuil Grand Magus dan yang lainnya berbinar. Mereka merasa puas dengan hasil panen tersebut. Ada ratusan pemahaman dan jejak teknik rahasia kuno. Lumayan, lumayan. Yuk kita cek, kata Grandmaster dari Kuil Grand Magus. Luming mengeluarkan setumpuk dokumen. Dia masih harus memeriksanya karena banyak di antaranya yang mungkin terulang. Meskipun pengulangan berguna bagi mereka, kondisi mereka dengan Luming adalah pemahaman dan jejak teknik rahasia yang sama dan pertukaran untuk teknik rahasia kuno. Pemahaman dan jejak beberapa teknik rahasia yang sama masih merupakan teknik rahasia yang sama. Saya pikir kita harus menunggu pemeriksaan inventaris. Pada saat ini, Luming berbicara. Tunggu sebentar. Sang Grandmaster Kuil Grand Magus dan yang lainnya terkejut. Benar, karena aku masih memiliki beberapa pemahaman dan jejak yang ditinggalkan oleh pengadilan Dewa Kuno yang agung. Namun, volumenya terlalu besar dan tidak dapat ditempatkan di sini.
Mengapa kita tidak pergi keluar untuk memverifikasinya? Kata Lu Ming. Tidak bisa melepaskan. Sang Grandmaster Kuil Grand Magus dan yang lainnya saling berpandangan. Sejujurnya, area aula itu tidak kecil. Bahkan bisa memuat bukit kecil. Apa sebenarnya yang didapat Lu Ming? Tidak mungkin muat di sini. Keluarkan dan verifikasi, kata Grandmaster Kuil Grand Magus. Sekelompok orang tiba di luar aula. Ada lapangan luas di luar aula. Semua orang memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Mereka ingin melihat apa yang diperoleh Lu Ming yang perlu diverifikasi di luar. Wajah Lu Ming tenang dan tenang. Dengan lambaian tangannya, tanah bergemuruh dan sebuah dinding batu besar muncul di alun-alun. Ini, mata semua orang terbelalak saat mereka melihat tembok itu. Di dinding batu, pemahaman dan jejak yang ditinggalkan oleh para ahli dari Istana Dewa Kuno tercermin di mata mereka. Grandmaster dari Kuil Grand Magus dan para ahli lainnya dari Kuil Grand Magus tidak dapat menahan napas. Mata mereka terbuka lebar saat mereka menatap ukiran di dinding batu. Pemahaman dan jejak yang ditinggalkan oleh para ahli di pengadilan Dewa Kuno semuanya sama. Salah satu penjaga Kuil Grand Magus menjerit. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Ya dewa, banyak sekali. Pasti ada ribuan teknik rahasia kuno. Terlalu banyak, sungguh terlalu banyak. Saya kaya. Para penjaga kuil Magus Agung lainnya juga berdiskusi di antara mereka sendiri. Para pelindung ini semuanya adalah ahli kaisar dewa tingkat ketiga. Mereka biasanya sangat licik dan tidak menunjukkan emosi mereka di wajah mereka. Namun sekarang, mereka tidak dapat mengendalikan emosi mereka. Beberapa pelindung sangat gembira saat mereka melihat keterampilan rahasia kuno yang sesuai dengan keterampilan mereka sendiri. Mereka semua terbentuk dari keterampilan rahasia kuno yang hebat, jadi kultivasi mereka benar-benar berbeda dari makhluk hidup lainnya. Mereka dapat langsung menyerap pemahaman dan jejak yang ditinggalkan oleh para ahli dari pengadilan Dewa Kuno yang hebat. Selama mereka menyerap pemahaman dan jejak ini, kultivasi mereka akan maju pesat. Para prajurit surgawi kelas 1 lainnya dan para ahli tirk surgawi di dunia besar kuno juga tercengang. Keuntungan Lu Ming berada di luar imajinasi mereka. Fang He, khususnya, memiliki ketakutan yang mendalam di matanya. Orang bisa membayangkan kekuatan tempur Lu Ming karena ia memperoleh hasil panen yang begitu besar. Tanpa kekuatan, bagaimana dia bisa mendapatkan sesuatu? Astaga, Grandmaster Istana Magus Agung menghela napas panjang lega. Matanya masih dipenuhi kegembiraan saat dia berkata, adik kecil Mu Yun, kamu, dia telah memperoleh pencerahan dan jejak aula pelatihan utama. Benar sekali. Aku telah mengambil pemahaman dan jejak dari aula pelatihan utama. Semuanya ada di dinding batu ini. Kata Lu Ming. Bab 4157, Kuil Dewi Penyihir Kuno Cemas. Hahaha, bagus, bagus, bagus sekali. Grandmaster dari Kuil Grand Magus tertawa terbahak-bahak. Dia sangat gembira dan riang. Para ahli lain dari Kuil Grand Magus juga sangat gembira. Haha, dengan pemahaman dan jejak ini, kekuatan Kuil Penyihir Agung pasti akan meningkat. Saat itu, tidak akan sulit bagi kita untuk menghancurkan Kuil Penyihir Kuno. Benar sekali. Saat waktunya tiba, seluruh dunia kuno akan menjadi milik kita. Para ahli dari Kuil Penyihir Agung tertawa terbahak-bahak. Mereka dipenuhi dengan antisipasi. Mereka menantikan hari ketika Kuil Penyihir Kuno akan dihancurkan dan dunia kuno yang agung akan bersatu. Ketua Balai, mari kita mulai verifikasi. Lu Ming membuka mulutnya dan membuyarkan lamunan orang-orang ini. Ah, haha, saudara Mu Yun, kamu pasti bercanda. Itu terutama karena panenmu terlalu menakjubkan. Kuil Magus Agung tertawa canggung dan mengirim orang untuk memeriksa barang-barang tersebut. Tidak lama kemudian, semuanya telah diverifikasi. Ada lebih dari 1.300 jenis. Lu Ming telah memperoleh pemahaman dan jejak lebih dari 1.300 jenis keterampilan rahasia kuno secara total. Dia dapat menukar lebih dari 1.300 keterampilan rahasia kuno. Hati Lu Ming membara. Berapa banyak poin prestasi yang dapat ditukarkannya dengan begitu banyak keterampilan rahasia kuno di Istana Surgawi? Tentu saja, mustahil untuk menukar semua keterampilan rahasia kuno yang hebat ini dengan poin prestasi. Lagi pula, Istana Surga sendiri sudah memiliki lebih dari 1.000 keterampilan rahasia kuno yang hebat. Selama keterampilan itu tumpang tindih dengan keterampilan rahasia kuno tersebut, keterampilan itu tidak dapat ditukar dengan poin prestasi. Namun,
Tidak mungkin untuk menutupi semuanya. Selama ada setengahnya, itu akan menjadi panen yang luar biasa. Terlebih lagi, bahkan jika dia tidak dapat menukarkannya dengan poin prestasi, Lu Ming dapat menyimpannya untuk kultivasinya sendiri. Semakin banyak keterampilan rahasia kuno yang dimiliki Lu Ming, semakin baik. Ini, Saudara Mu Yun, kamu punya terlalu banyak teknik rahasia kuno di sini. Bahkan jika kita jumlahkan semua teknik rahasia di kuil Grand Magus, kita bahkan tidak punya 1.300 di antaranya. Grandmaster Istana Grand Magus tergagap lama sebelum akhirnya berkata dengan malu. Tidak ada lebih dari 1.300 jenis. Lu Ming mengerutkan kening. Benar sekali. Kita hanya memiliki sekitar 800 keterampilan rahasia kuno secara total. Faktanya, kuil penyihir kuno itu hampir sama dengan kita. Kata Grandmaster Kuil Grand Magus. Lu Ming mengerti. Kuil penyihir agung dan kuil penyihir kuno sebagian besar dikuasai oleh keterampilan rahasia kuno yang hebat setelah terbentuk. Tidak banyak keterampilan rahasia kuno yang hebat di kedua sisi. Sebelumnya, para ahli dari kuil penyihir kuno telah mengatakan bahwa totalnya ada 800 keterampilan rahasia kuno yang hebat. Faktanya, kuil penyihir agung juga hampir sama. Ada juga lusinan dari mereka. Itu adalah jejak spiritual yang ditinggalkan oleh teknik rahasia kuno yang telah gugur dalam pertempuran dengan kuil penyihir agung. Jumlahnya kurang dari 900. Lu Ming mengerutkan alisnya, merasa sedikit tidak senang. Adik kecil Mu Yun, kita bisa menggunakan barang lain untuk menukar barang yang tersisa. Katakan saja apa yang kamu butuhkan. Kata Grandmaster Kuil Grand Magus. Kalau begitu, aku akan menukar sisanya dengan mantra rahasia biasa, yang kalian sebut mantra biasa. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Kata Lu Ming. Tentu saja bisa. Grandmaster dari Istana Grand Magus menyetujuinya dengan mudah. Mereka memiliki lebih banyak makhluk hidup yang terbentuk dari keterampilan rahasia biasa dan dapat memenuhi persyaratan Lu Ming. Kuil Magus Agung segera membayar Lu Ming lebih dari 800 jejak spiritual keterampilan rahasia kuno dan lebih dari 10.000 keterampilan rahasia biasa. Lu Ming kemudian menerimanya dengan puas. Lu Ming dan kuil Grand Magus keduanya mendapatkan apa yang mereka inginkan dan mereka semua bahagia. Semuanya, kita akan mengadakan pesta malam ini, dan kita tidak akan pergi sebelum mabuk. Kata Grandmaster Kuil Grand Magus. Terima kasih banyak, Ketua Balai. Kerumunan massa menangkupkan tangan mereka dan bubar. Di sisi lain, Ye Yu dan yang lainnya bergegas kembali setelah energi baju besi pulih, melawan makhluk di futon. Dengan begitu banyak ahli yang bekerja bersama-sama, mereka dengan cepat menerobos jangkauan sajadah dan kembali ke kuil Dewi Penyihir Kuno. Apa? Kuil Magus Agung telah memperoleh pemahaman dan jejak yang ditinggalkan oleh lebih dari 1.000 ahli dari Istana Dewa Kuno di aula pelatihan utama. Ketika kepala kuil dan para ahli lainnya mendengar berita itu, mereka terkejut dan beberapa dari mereka bahkan berteriak. Ini tidak akan berhasil. Orang-orang dari kuil penyihir agung pasti akan menjadi jauh lebih kuat setelah mereka memperoleh pemahaman dan jejak. Saat itu, mereka akan sepenuhnya menekan kuil penyihir kuno. Jika ini terus berlanjut, kita akan dimusnahkan. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Para ahli tingkat penjaga dari kuil Magus Agung berteriak. Kepala Balai, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya kepada Grandmaster Kuil Penyihir Kuno. Bunuh jalan kita menuju Kuil Grand Magus. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, kita hanya bisa bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengan Kuil Grand Magus. Kita tidak bisa berlarut-larut lagi. Semakin lama kita berlarut-larut, semakin tidak menguntungkan bagi kita. Keputusan itu dibuat oleh pemimpin kuil dari Kuil Penyihir Kuno. Meskipun mereka telah memperoleh sesuatu dari perjalanan ini, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah mereka peroleh dari kuil Grand Magus. Setelah mereka menyerap pemahaman dan jejak, orang-orang dari kuil Grand Magus pasti akan meningkat lebih dari mereka. Pada saat itu, mereka akan berada dalam posisi pasif. Daripada berdiam diri dan menunggu kematian, lebih baik ia mengerahkan seluruh kemampuannya dan mengambil risiko. Ia bahkan mungkin dapat mengalahkan kuil Grand Magus dan menyatukan dunia kuno yang agung. Sampaikan perintahku. Kumpulkan semua ahli dari kuil Dewi Penyihir Kuno dan serang kuil Dewi Penyihir Agung. Jangan sampai ada penundaan. Pemimpin kuil dari kuil Penyihir Kuno memerintahkan.
Ya, seketika itu juga para ahli kuil Dewi Penyihir Kuno menerima perintah dan berpencar untuk mengumpulkan para ahli kuil Dewi Penyihir Kuno. Tuan Muda Yeyu, saya akan memberikan hadiahmu sekarang. Pemimpin kuil dari kuil penyihir kuno mengeluarkan beberapa jejak spiritual keterampilan rahasia kuno yang hebat dan memberikannya kepada Yeyu dan yang lainnya. Tuan Muda Yeyu, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Tanya pemimpin kuil dari kuil penyihir kuno. Aku berencana untuk pergi bersamamu untuk melihat-lihat. Kata Yeyu. Niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Dia pasti tidak akan membiarkan Lu Ming lolos begitu saja. Dia ingin pergi ke kuil penyihir agung bersama orang-orang dari kuil penyihir kuno untuk mencari kesempatan membunuh Lu Ming. Dia ingin Lu Ming mati dengan tragis. Kalau tidak, kemarahan di hatinya tidak akan padam. Itu bagus. Pemimpin kuil dari kuil Dewi Penyihir Kuno sangat gembira. Dia tahu dengan jelas bahwa meskipun Yeyu dan yang lainnya tidak kuat, mereka semua sangat kuat, dengan kemampuan tempur yang mengerikan. Yang terpenting adalah mereka masih memiliki berbagai macam harta karun. Saat mereka melepaskan kekuatan mereka, kekuatan tempur mereka akan semakin mengejutkan. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Dewa tingkat ketiga, mereka tetap memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Dalam pertempuran terakhir mereka dengan kuil Grand Magus, mereka dapat memainkan peran yang menentukan pada saat yang genting. Kuil Dewi Penyihir Kuno itu sangat efisien. Tak lama kemudian, hampir semua pasukan telah berkumpul. Terlepas dari apakah mereka sedang menyendiri atau melakukan hal lain, semuanya dimobilisasi. 800 keterampilan rahasia kuno yang hebat, lebih dari 10.000 keterampilan rahasia biasa, dan para ahli dari makhluk hidup lain di dunia kuno. Selama mereka berada di bawah kekuasaan kuil Dewi Penyihir Kuno, mereka semua berkumpul dan menyerbu ke kuil Dewi Penyihir Besar. Pada saat ini, kuil Grand Magus masih dilanda kegembiraan. Malam itu, kuil Magus Agung menggelar perjamuan besar dan Lu Ming beserta yang lainnya hadir. Setelah perjamuan berakhir, Lu Ming dan yang lainnya kembali ke kediaman masing-masing. Setelah kembali ke kediamannya, Lu Ming duduk bersila dan sebuah bola cahaya muncul di tangannya. Itu adalah jejak spiritual dari sebuah keterampilan rahasia kuno. Lu Ming memegang jejak spiritual di tangannya dan menyalurkan kesadarannya ke sana. Sebuah pesan segera muncul di benaknya. Pesan ini adalah metode pengembangan keterampilan rahasia kuno. Bab 4158, Pertarungan antara keterampilan rahasia. Lu Ming mempelajarinya dengan saksama dan menghafal keterampilan rahasia kuno dari tanda spiritual. Sesaat kemudian, tanda spiritual di tangannya meledak seperti kembang api. Ekspresi Lu Ming tenang karena ini sesuai dengan harapannya. Dia sudah menghafal keterampilan rahasia kuno yang terkandung dalam tanda spiritual. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan tanda spiritual lain dan mulai memahaminya. Hal yang paling aman untuk dilakukan adalah mengingatnya dalam benaknya. Di masa mendatang, saat ia menukarkannya dengan istana surgawi, ia hanya perlu membuat salinannya. Begitu saja, Lu Ming menghafal semua jenis keterampilan rahasia kuno dalam benaknya. Dalam 1 jam, ia dapat menghafal beberapa. Kecepatannya sangat cepat, dan ia dapat menghafal 60 hingga 70 keterampilan dalam sehari. Beberapa hari kemudian, Lu Ming telah menghafal ratusan di antaranya. Degup, ledakan. Pada hari ini, Lu Ming tengah menghafal jurus rahasia kuno ketika tiba-tiba ia mendengar suara gemuruh yang dahsyat. Lu Ming tahu bahwa itu adalah suara genderang perang. Genderang perang telah dibunyikan. Pertempuran hebat telah terjadi. Mungkinkah itu orang-orang dari kuil Dewi Penyihir Kuno? Hati Lu Ming tergerak. Dia sudah menduga kuil penyihir kuno akan menyerang. Bagaimanapun, dia telah memperoleh terlalu banyak pemahaman dan jejak yang ditinggalkan oleh para ahli kuil kuno. Ini akan merusak keseimbangan kekuatan antara kuil penyihir agung dan kuil penyihir kuno. Dia memperkirakan bahwa kuil penyihir kuno tidak akan hanya duduk diam dan menunggu kehancuran mereka. Sebenarnya, orang-orang dari kuil Grand Magus juga sudah menduga hal ini akan terjadi. Dalam 2 hari terakhir, mereka telah mengumpulkan semua ahli dari kuil Grand Magus dan bersiap untuk pertempuran besar. Namun, mustahil bagi orang-orang dari kuil Grand Magus untuk mengambil inisiatif menyerang. Lagi pula, semakin lama pertempuran berlangsung, semakin menguntungkan bagi mereka. Mereka tentu tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Namun, karena kuil penyihir kuno telah tiba, mereka hanya bisa bertarung. Ayo keluar dan lihat.
Karena kuil Dewi Penyihir kuno akan segera datang, Lu Ming tentu saja tidak ingin melanjutkan kultivasinya. Dia meninggalkan kediamannya dan terbang ke angkasa. Kemudian, dia melihat sejumlah besar ahli berkumpul di angkasa dan bergegas keluar dari kuil Dewi Penyihir Agung. Mereka semua adalah ahli dari kuil Grand Magus. Energinya menderu dan langit mendidih. Para ahli dari kuil Grand Magus menyerang bersama-sama. Jumlah ahli terlalu banyak. Ada lebih dari 1000 ahli Kaisar Dewa. Para ahli yang dibentuk oleh keterampilan rahasia kuno hampir semuanya adalah Dewa Kaisar. Jumlah mereka sekitar 800. Sisanya adalah semua makhluk hidup lain yang telah mencapai alam Dewa Kaisar. Selain itu, ada juga sejumlah besar Kaisar Dewa. Mereka berdesakan saat mereka menyerbu keluar dari kuil Grand Magus dan membentuk formasi. Lu Ming juga terbang keluar. Ia menyadari bahwa sudah ada puluhan ribu orang berkumpul di luar kuil Grand Magus. Di garis depan adalah para ahli Kaisar Surgawi dari kuil Magus Agung. Dengan lebih dari 1000 Kaisar Surgawi berkumpul bersama, aura mereka terlalu menakutkan. Kekosongan terus bergetar. Tidak ada suara sama sekali. Semua orang sedang mempersiapkan diri sebaik-baiknya, menunggu pertempuran besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah depan. Ini dia. Hati semua orang tergerak. Suara gemuruh di depan mereka makin lama makin keras, lalu suatu kekuatan mengerikan menyembur ke arah mereka. Kekuatan itu bagai tsunami, seakan-akan dapat menghancurkan segalanya. Segera setelah itu, sekelompok besar tokoh muncul. Mereka berasal dari kuil Dewi Penyihir kuno. Puluhan ribu ahli dari kuil Dewi Penyihir kuno juga bergegas datang. Ledakan. Para prajurit kuat dari kuil Grand Magus juga melepaskan aura mereka. Aura mereka begitu kuat sehingga mereka dapat memindahkan gunung dan mengarungi lautan. Mereka bergegas maju dan bertabrakan dengan kekuatan dari kuil Grand Magus. Ledakan yang mengguncang bumi meletus dan kehampaan itu hancur berantakan. Energi yang mengerikan itu menyapu ke segala arah, menghancurkan ruang dan menutupi seluruh kehampaan bagai jaring laba-laba. Membunuh. Hari ini, kita akan menghancurkan kuil Magus Agung. Raungan memekakkan telinga terdengar dari pasukan kuil penyihir kuno. Kemudian, pasukan kuil penyihir kuno menyerbu ke arah mereka. Membunuh. Kuil penyihir kuno akan dihancurkan hari ini. Kuil penyihir agung adalah tempat yang tepat. Sang Grand Master kuil Grand Magus mengeluarkan lolongan panjang. Membunuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Pakar dari kuil Magus Agung berteriak. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya terang saat ia menyerang orang-orang dari kuil Magus kuno. Para ahli dari kedua belah pihak saling beradu di udara. Prajurit melawan prajurit, jenderal melawan jenderal. Kaisar Surgawi melawan Kaisar Surgawi, Kaisar Surgawi melawan Kaisar Surgawi. Kedua belah pihak memulai pertempuran yang sengit. Para Raja Surgawi bertempur di angkasa sedangkan para Kaisar Surgawi berada di tingkat bawah. Langit seketika dipenuhi dengan segala macam sinar cahaya yang indah. Ini benar-benar mengasyikkan. Mata Lu Ming seperti dua bintang, menyaksikan pertempuran antara langit dan bumi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pertempuran sebesar ini. Itu karena semuanya merupakan duel keterampilan rahasia. Segala macam keterampilan rahasia kuno dan keterampilan rahasia biasa berubah menjadi bentuk aslinya saat saling beradu di udara. Lu Ming tidak bergerak. Prajurit Dewa kelas 1 juga tidak bergerak. Mereka hanya berdiri di belakang dan menonton. Suku manusia surgawi. Kemudian, Lu Ming melihat Ye Yu dan yang lainnya di kuil penyihir kuno. Ye Yu dan yang lainnya juga tidak bergerak. Mereka berdiri di belakang dan menatap Lu Ming dengan dingin. Niat membunuh di mata mereka jelas dan tidak disembunyikan. Pertempuran menjadi semakin sengit dan banyak orang mulai tewas. Setelah dibunuh, daging dan darah makhluk hidup dunia besar kuno jatuh ke tanah. Setelah keterampilan rahasia tersebut terbunuh, mereka berubah menjadi rune keterampilan rahasia dan melayang di udara. Di langit, rune keterampilan rahasia berkilauan dengan segala macam kilau, seperti bintang terang, menarik perhatian Lu Ming. Mata Lu Ming menyala-nyala karena gairah. Ini adalah rune seni rahasia biasa. Lu Ming dapat menggabungkannya langsung ke dalam selnya dan mencapai kesuksesan fenomenal. Lu Ming sangat tertarik pada rune ini. Asyik, Lu Ming melesat maju dan mengerahkan teknik angin surgawi secara maksimal. Sosoknya bagaikan hantu, berkelebat tanpa henti. Setiap kali berkedip, Lu Ming akan meraih rune seni rahasia di tangannya. Setelah berkedip lebih dari 10 kali,
Lu Ming telah memperoleh lebih dari 10 rune seni rahasia. Itu semua adalah rune teknik rahasia biasa. Dengan satu pikiran, rune keterampilan rahasia itu menyatu ke dalam sel-sel Lu Ming. Dia memiliki kendali penuh atas rune-rune itu dan telah mencapai kesuksesan besar. Hal ini membuat hati Lu Ming semakin membara dengan gairah. Lu Ming terus melesat, mengambil rune seni rahasia. Bocah, kau cari kematian. Mati. Beberapa kaisar dewa tingkat 9 dari kuil Dewi Penyihir Kuno sedang mengincar Lu-Ming dan menyerbu ke arahnya. Kalianlah yang mencari kematian. Lu-Ming berteriak dingin dan melemparkan pukulan. Beberapa kaisar dewa tingkat 9 dikalahkan dan bubar, berubah menjadi beberapa rune rahasia yang disimpan Lu-Ming. Memang lebih memuaskan membunuh. Mata Lu-Ming dipenuhi dengan niat membunuh. Indra spiritualnya telah menangkap sosok para ahli dari kuil Penyihir Kuno. Dengan lambaian tangannya, dia mengirimkan kekuatan yang mengerikan. Tak satu pun kaisar dewa yang sebanding dengan Lu-Ming. Kemanapun kekuatan itu lewat, para ahli kuil Penyihir Kuno itu meledak dan berubah menjadi rune rahasia. Dalam waktu singkat, Lu-Ming telah memperoleh 50 rune seni rahasia. Bab 4159, Teknik Cahaya Ekstrim yang Hebat. Lu-Ming menggabungkan lebih dari 50 rune seni rahasia ke dalam selnya. Ia merasakan bahwa energi terlarang telah menjadi lebih kuat. Setiap selnya telah terintegrasi dengan kekuatan terlarang, jadi ketika rune keterampilan rahasia diintegrasikan ke dalam sel tersebut, ia akan bergabung dengan kekuatan terlarang di dalam sel, menyebabkan kekuatan terlarang meningkat dan menjadi lebih kuat. Semakin banyak sel yang menyatu dengannya, semakin kuat kekuatan terlarangnya. Tentu saja, ini bukan peningkatan kuantitas, tetapi perubahan kualitas. Lu-Ming hendak melanjutkan memburu keterampilan rahasia biasa dari kuil Dewi Penyihir Kuno ketika dia tiba-tiba merasakan kekuatan mengerikan datang dari atas kepalanya. Itu adalah kekuatan penghancur yang sangat dahsyat. Kekuatan itu menekan Lu-Ming dan tampaknya mampu menghancurkan semua yang ada di jalannya. Seni penghancuran yang hebat. Dia tidak perlu melihat. Begitu dia merasakan energi ini, Lu-Ming tahu bahwa itu adalah keterampilan rahasia kuno yang hebat, seni penghancuran yang hebat. Orang ini memiliki kultivasi Dewa Kaisar tingkat ketiga. Sebelumnya, ketika dia bertarung dengan Dewa Kaisar dari kuil Magus Agung, dia pasti melihat Lu-Ming dan menyerangnya. Niat membunuhnya terhadap Lu-Ming sangat kuat, hanya kalah dari Ye Yu. Tanpa ragu sedikit pun, Lu-Ming mengeluarkan tongkat mistik esnya. Energi tabu mengalir deras ke tongkat mistik es itu dan dia mengayunkannya ke atas. Ledakan, ledakan, ledakan. Batang es misterius dan kekuatan penghancur terus bertabrakan satu sama lain, menyebabkan gemuruh yang mengguncang bumi. Namun, kekuatan tempur Lu-Ming masih belum sebaik lawannya. Batang es misterius itu bergetar hebat dan kekuatan dahsyat menyerbu tubuhnya bersama dengan batang es misterius itu. Tubuhnya bergetar hebat seolah-olah dia telah dihantam gunung dan tubuhnya jatuh. Kemanapun dia pergi, beberapa ahli dari kuil Penyihir Agung dan kuil Penyihir Kuno dihancurkan oleh Lu-Ming dan meledak. Mari kita lihat kemana kau akan lari hari ini. Bunuh. Seni penghancur yang hebat itu berteriak. Tubuhnya tidak lagi berwujud manusia. Sebaliknya, ia berubah menjadi massa energi. Massa energi penghancur melesat ke arah Lu-Ming seperti meteorit. Energi itu sangat kuat. Orang-orang di sekitar mereka, terlepas dari apakah mereka berasal dari kuil Penyihir Agung atau kuil Penyihir Kuno, semuanya ketakutan dan mundur dengan cepat, takut mereka akan terseret ke dalam kekacauan itu. Serangan belum tiba tetapi Lu-Ming sudah bisa merasakan tekanan yang kuat. Asyik, tubuh Lu-Ming bergetar. Baju besi prajurit surgawi kelas 1 diaktifkan dan perisai cahaya menyelimutinya. Akan tetapi, saat Lu-Ming tengah mengaktifkan perlengkapan prajurit surgawi kelas 1, cahaya suci tiba-tiba melesat ke arahnya dari sisi kirinya. Cepat, itu sangat cepat. Lu-Ming tidak menghindar dengan benar dan langsung terkena cahaya suci. Tubuhnya bergetar hebat, begitu pula baju zirah surgawi kelas 1 miliknya. Energi dalam baju zirahnya meredup. Dengan satu gerakan, energi baju besi surgawi kelas 1 benar-benar terkuras. Ini adalah ahli kaisar dewa tingkat ketiga. Adapun cahaya surgawi, ia juga terbang mundur beberapa jarak sebelum berhenti. Lu-Ming akhirnya bisa melihat penampilan orang yang menyerangnya. Itu adalah seberkas cahaya surgawi. Itulah tubuh sejati orang tersebut. Mungkinkah itu teknik aurora yang hebat, salah satu dari 3000 teknik rahasia kuno?
Hati Luming tergerak. Teknik Aurora yang hebat menduduki peringkat sangat tinggi di antara 3.000 teknik rahasia kuno. Teknik ini setara dengan teknik penghancuran besar dan teknik teleportasi besar. Teknik ini dapat menduduki peringkat 100 teratas dan sangat kuat. Jelas, teknik Aurora yang hebat juga telah mencapai alam Dewa Kaisar tingkat ketiga. Satu gerakan sudah cukup untuk menghancurkan pertahanan baju besi prajurit surgawi kelas 1. Seni penghancuran yang hebat memanfaatkan kesempatan itu dan terus menyerang Luming. Kehancuran, lawanmu adalah aku. Terdengar suara gemuruh dari langit. Itu adalah seorang ahli kaisar dewa tingkat ketiga dari kuil Magus Agung. Dia bergegas menuju seni penghancur yang hebat, ingin menghentikannya. Namun, tombak perak panjang menembus kekosongan dan menusuk ke arah ahli dari kuil Grand Magus. Kekuatannya sangat mengejutkan dan telah mencapai tingkat kaisar dewa tahap ketiga. Ahli dari kuil Grand Magus tidak berani ceroboh dan hanya bisa berhenti untuk memblokir, beradu dengan tombak perak panjang itu. Kamu sebaiknya tinggal. Sosok ramping melangkah di udara. Rambut emasnya yang panjang berkibar tertiup angin, dan auranya membumbung tinggi ke langit. Dia kuat dan sombong. Kalau bukan Yeyu, siapa lagi? Surga orang luar yang paling favorit, kalau begitu aku akan menemuimu. Para ahli dari kuil Magus Agung meraung dan menyerang Yeyu. Namun, Yeyu menghindari serangan itu dan tidak bertarung dengannya. Namun, ketika musuh menyerang seni penghancuran besar, Yeyu akan menghentikan mereka. Ledakan. Pada saat ini, Luming telah menukar jurus kedua dengan seni penghancur besar. Kali ini, sosok Luming mundur dengan cepat dan dia memuntahkan darah. Tanpa pertahanan dari Celestial Armor kelas 1, Luming tidak dapat sepenuhnya memblokir serangan seni penghancur hebat itu hanya dengan tongkat mistis es. Masih akan ada kekuatan sisa yang membombardir tubuhnya. Bahkan jika dia menggunakan teknik pertahanan hebat, dia tidak akan mampu menahannya dan akan terluka. Mati. Melihat Luming terluka, seni penghancur yang hebat itu menjadi semakin bersemangat. Ekspresinya berubah semakin ganas saat ia menyerang Luming dengan panik. Aku hanya bisa menghindarinya untuk saat ini. Sayang sekali aku tidak bisa mendapatkan lebih banyak rune skill rahasia. Luming mendesah dalam hatinya dan berencana menggunakan teleportasi yang lebih besar untuk menghindarinya. Namun sangat disayangkan banyak sekali rune rahasia yang hilang. Namun, jika dia tetap tinggal, dia mungkin benar-benar akan terbunuh oleh seni penghancur yang hebat. Terlebih lagi, masih ada teknik Aurora yang hebat di sampingnya. Asyik, Luming mengeluarkan jurus teleportasi hebat dan menghilang dari tempat asalnya. Namun, saat Luming menghilang dari tempat asalnya, teknik Aurora yang hebat digunakan. Wujudnya adalah seberkas cahaya, seperti pedang surgawi. Berkilat lalu menghilang, lalu menebas kehampaan. Pada saat ini, Luming, yang sedang menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat, merasakan bahwa bahaya akan datang. Dia mengaktifkan tongkat es misterius itu dengan sekuat tenaga dan meledakkannya ke arah di mana dia merasakan bahaya. Dentang, seberkas cahaya surgawi menebas tongkat es misterius itu. Tubuh Luming terlempar keluar dari kehampaan gelap dan muncul kembali di hadapan semua orang. Teknik Aurora yang hebat begitu kuat sehingga dapat menembus kehampaan gelap untuk menyerangku. Luming terkejut. Teknik Aurora yang hebat mengganggu teknik teleportasi yang lebih hebat. Tampaknya tidak ada teknik rahasia kuno yang tak terkalahkan dan dapat dilawan. Mati. Ketika Luming muncul kembali, serangan seni penghancur yang hebat telah tiba. Kekuatan penghancur yang dahsyat dan mengerikan menyerbu ke arah Luming. Kita dalam masalah. Luming merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Pada saat ini, dia baru saja menghabiskan seluruh energinya dan tidak memiliki energi baru. Bahkan jika dia ingin menggunakan tongkat es yang dalam untuk menghalanginya, dia tidak dapat melakukannya. Seni penghancur yang hebat akan segera mendarat di tubuhnya. Pada saat ini, mata Luming berbinar. Itu karena dia merasakan batu suci kuno yang besar di lautan kesadarannya bergetar sendiri. Kemudian, fluktuasi tak terlihat menyebar dari lautan kesadarannya. Dari sudut pandang orang-orang di luar, mereka hanya bisa melihat cahaya hitam yang keluar dari dahi Luming. Cahaya itu menyebar seperti gelombang. Ketika gelombang ini menyelimuti seni penghancur yang hebat, kekuatan mengerikan yang dipancarkan oleh seni penghancur yang hebat itu menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Aura seni penghancuran yang hebat itu juga menurun dengan cepat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?
Seni penghancuran yang hebat berteriak kaget. Bab 4160, tampilan pertama dari kedalaman batu dewa kuno. Seni penghancur yang hebat itu berteriak ketakutan. Dia merasa sangat lemah. Kelemahan semacam ini membuatnya amat takut. Hah! Lu Ming juga menyadari ketidaknormalan itu. Ia merasa bahwa seni penghancur yang hebat itu sangat lemah. Bahkan tidak sebanding dengan Dewa Kaisar tingkat pertama. Seolah-olah ia telah menjadi Kaisar Surgawi. Bagaimana mungkin Lu Ming melewatkan kesempatan ini? Ia mengayunkan tongkat es mistisnya dan memukulnya. Meskipun staf tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya, tetap saja itu sangat mengejutkan. Batang es besar yang dalam itu menekan ke bawah, menyebabkan seni penghancur hebat itu mengeluarkan teriakan ketakutan. Seni penghancur yang hebat itu menjerit ketakutan. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi ia merasa kekuatannya sangat lemah. Ia berkali-kali lipat lebih lemah dari sebelumnya dan sama sekali tidak dapat menahan serangan Lu Ming. Di hadapan tongkat es misterius itu, ia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dan terpaksa mundur. Dengan suara ledakan, tongkat es yang dalam mendarat di seni penghancur yang hebat dan meledak. Tongkat es yang dalam hancur, hanya menyisakan satu rune seni rahasia yang melayang di udara. Rune seni rahasia itu berkedip-kedip dengan cahaya dan ingin melarikan diri. Namun, Lu Ming mengulurkan tangan dan meraih rune seni rahasia yang diubah dari seni kehancuran yang hebat. Biarkan aku pergi, kau biarkan aku pergi. Suara seni penghancuran yang hebat itu berasal dari rune, tetapi dipenuhi dengan rasa takut. Lu Ming tidak peduli padanya dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Ini, tak jauh dari situ, teknik Aurora yang hebat melihat pemandangan ini dan benar-benar terpana. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Mengapa seni penghancuran yang hebat itu tiba-tiba menjadi begitu lemah? Kemana perginya semua kekuatannya? Mengapa dia dibunuh oleh Lu Ming dalam satu gerakan? Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, Lu Ming sudah menatapnya. Ayo kita coba. Mata Lu Ming bersinar karena kegembiraan dan antisipasi yang kuat. Dia mengendalikan sedikit kekuatan terlarang dan menyuntikkannya ke dalam batu suci kuno besar di lautan kesadarannya. Asyik, batu dewa kuno besar itu bergetar sedikit lagi, dan fluktuasi bagaikan gelombang menyebar. Asyik, Lu Ming mengerahkan teknik angin surgawi yang hebat dan terus menyerbu menuju teknik Aurora yang hebat. Kamu mencari kematian. Ketika teknik Aurora yang hebat melihat bahwa Lu Ming telah mengambil inisiatif untuk menyerang, niat membunuh yang kuat terpancar di matanya. Ia hendak menyerang Lu Ming. Namun, pada saat ini, fluktuasi yang dipancarkan oleh batu suci kuno yang agung menyelimuti teknik Aurora yang agung. Seketika, teknik Aurora yang agung merasakan kekuatannya terkuras dengan cepat, dan auranya pun melemah dengan cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Teknik Aurora yang hebat itu terkejut dan hampir mati ketakutan. Ia ingin mundur tetapi kekuatannya terlalu lemah. Bahkan kecepatannya jauh lebih lambat. Ia sama sekali tidak dapat menghindari serangan Lu Ming. Wah! Tongkat es yang dalam menekan ke bawah, dan teknik Aurora yang hebat runtuh, berubah menjadi rune teknik rahasia. Lu Ming hanya mengaktifkan sedikit kekuatan tongkat es misterius. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Lu Ming bahkan merasa tidak perlu menggunakan tongkat es misterius itu karena pihak lain diselimuti oleh fluktuasi batu dewa kuno yang besar. Dia benar-benar terlalu lemah, seperti Kaisar Dewa. Lu Ming dapat dengan mudah membunuh Kaisar Dewa dengan satu serangan. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan rune teknik rahasia yang dibentuk oleh teknik Aurora yang hebat. Mata Lu Ming dipenuhi kegembiraan. Seni penghancuran hebat dan seni Aurora hebat keduanya berada di peringkat 100 teratas dari 3000 teknik rahasia kuno yang hebat. Keduanya sangat mendalam dan kuat. Dengan rune keterampilan rahasia, selama rune tersebut terintegrasi ke dalam selnya, dia akan dapat segera mencapai tingkat pemula dan menguasai keterampilan rahasia kuno ini. Ternyata batu dewa kuno yang besar itu dapat menekan keterampilan rahasia kuno yang besar ini. Tidak heran orang-orang dari Istana Dewa Penyihir tidak dapat memasuki kuil ritus Tao kuno yang besar. Mungkin itu terkait dengan batu dewa kuno yang besar. Pikiran Lu Ming sedang berpacu. Dia bisa menebak secara kasar alasan di balik masalah ini. Namun, yang lain tidak tahu bahwa Lu Ming memiliki batu dewa kuno. Semua orang yang melihat Lu Ming membunuh seni penghancur dan teknik Aurora yang hebat secara berturut-turut tercengang. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan.
Bagaimana mungkin? Bagaimana orang ini bisa sekuat itu? Yeyu juga memiliki 100 pertanyaan di dalam hatinya. Dia tahu betul betapa hebatnya seni penghancuran dan aurora yang agung. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, mustahil baginya untuk membunuh seni penghancur yang hebat atau seni aurora yang hebat. Paling-paling, dia hanya bisa bertarung seri. Namun, Lu Ming dapat dengan mudah membunuh seni penghancur yang hebat dan teknik aurora yang hebat. Bukankah itu berarti Lu Ming juga dapat membunuhnya dengan mudah? Saat memikirkan hal ini, hatinya terasa dingin dan keringat dingin pun mengalir. Dia tidak dapat menahan diri untuk mundur dengan cepat, menjauhkan diri dari Lu Ming, takut Lu Ming akan membunuhnya. Pada saat ini, Lu Ming sangat gembira. Matanya seterang bintang saat dia menyapu pandangannya ke keterampilan rahasia lainnya. Kemudian, dia menggunakan teleportasi yang lebih besar dan muncul di antara kelompok seni rahasia biasa dalam sekejap. Fluktuasi batu dewa kuno yang besar menyebar dari gelabelanya dan menyelimuti keterampilan rahasia biasa ini. Seketika aura keterampilan rahasia biasa ini melemah dengan cepat. Dia hanya berada di alam kaisar surgawi sebelumnya, tetapi sekarang dia bahkan lebih rentan. Telapak tangan Lu Ming bagaikan pisau, menebas dengan dahsyat. Tentu saja, yang diincarnya adalah keahlian rahasia kuil Dewi Penyihir kuno, bukan keahlian rahasia kuil Dewi Penyihir Agung. Bang bang bang. Keterampilan rahasia biasa ini tidak sebanding dengan Lu Ming. Tubuhnya terus meledak dan berubah menjadi rune keterampilan rahasia. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyimpannya. Pada saat ini, Lu Ming telah menarik perhatian semua orang. Ini termasuk keterampilan rahasia kuno yang kuat yang bertarung di langit, seperti Master Kuil dari kuil Dewi Penyihir kuno. Aku akan membunuhnya. Seorang lelaki tua berambut putih berteriak dingin. Dia melangkah maju dan menyerang Lu Ming. Kecepatannya mengejutkan, dan auranya juga mengejutkan. Kemanapun ia lewat, kekosongan itu berubah menjadi kekacauan. Sangat kuat, ini adalah Kaisar Dewa tingkat keempat. Lu Ming terkejut dan matanya dipenuhi dengan kesungguhan. Ini jelas merupakan Dewa Kaisar tingkat keempat. Auranya terlalu mengerikan, jauh lebih kuat daripada Dewa Kaisar tingkat ketiga. Lu Ming tidak percaya diri. Meskipun batu dewa kuno besar itu dapat menekan Dewa Kaisar tingkat ketiga, bisakah ia menekan Dewa Kaisar tingkat keempat? Kecepatan lawannya terlalu cepat. Dia sudah berada dalam jarak 100 mil dari Lu Ming. Serangan mengerikan sudah diarahkan ke Lu Ming. Saat berhadapan dengan ahli Kaisar Surgawi tingkat keempat, Lu Ming tidak dapat menghindar meskipun ia ingin. Bahkan jika ia menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat, itu tidak akan berguna. Sekarang, dia hanya bisa mengambil risiko. Ada kilatan kekejaman di mata Lu Ming. Alih-alih mundur, dia maju dan menyerang pihak lain. Hal ini menyebabkan ahli Dewa Kaisar tingkat keempat sedikit tercengang. Jejak keraguan dan kekhawatiran melintas di matanya. Tetapi pada saat ini, tidak ada jalan keluar. Ledakan. Kultivasi Kaisar Dewa tingkat keempatnya meledak dengan seluruh kekuatannya dan dia melancarkan serangan terkuatnya. Serangan ini terlalu mengerikan. Dewa Kaisar tingkat ketiga yang biasa akan berubah menjadi debu dalam sekejap sebelum serangan ini. Pada saat ini, batu dewa kuno yang besar itu memancarkan gelombang lain. Ketika gelombang itu melewati serangan yang kuat, gelombang itu meleleh dengan cepat seperti kepingan salju yang menyentuh api dan berubah menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, ahli Kaisar Dewa tingkat keempat ini juga diselimuti oleh fluktuasi batu dewa kuno yang besar. Bab 4161 Bunuh Insta. Ahli Kaisar Dewa tingkat keempat ini juga diselimuti oleh fluktuasi batu dewa kuno yang besar. Auranya juga melemah dengan cepat. Dalam sekejap, dia ditekan di bawah alam Kaisar Dewa dan hanya memiliki kultivasi alam Kaisar Surgawi yang tersisa. Tidak bagus. Ekspresi ahli Kaisar Dewa tingkat keempat berubah drastis. Dia merasakan hawa dingin dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya dan tubuhnya mundur. Namun, bagaimana mungkin Lu Ming membiarkannya mundur? Begitu dia menyadari pihak lain sedang ditekan, Lu Ming melancarkan gerakan. Kali ini, Lu Ming tidak menggunakan tongkat mistik es karena ia tidak membutuhkannya sama sekali. Seorang kaisar yang surgawi membutuhkan tongkat es mistis. Dia meninju dan ahli Dewa Kaisar tingkat keempat berteriak kesakitan. Tubuhnya meledak dan berubah menjadi rune keterampilan rahasia yang melayang di udara. Kemudian dia mengulurkan tangan dan menyimpan rune rahasia itu. Si. Kali ini semua orang menarik napas dingin.
Hatinya kacau balau dan dia merasa sulit untuk tenang. Itu adalah ahli kaisar dewa tingkat keempat dan dia terbunuh begitu saja. Tidak banyak kaisar dewa tingkat keempat di seluruh dunia besar kuno. Misalnya, kuil Dewi Penyihir kuno hanya memiliki total 8 ahli dewa kaisar tingkat keempat. Ahli dewa kaisar tingkat kelima lainnya adalah kepala kuil Dewi Penyihir kuno. Dapat dikatakan bahwa dia adalah eksistensi di bawah 1 dan di atas 10.000. Keberadaan seperti itu benar-benar dibunuh oleh Lu Ming dengan satu pukulan. Mengapa? Apa yang ada di tubuhnya yang dapat menekan kita? Serangkaian suara ketakutan terdengar. Suara-suara itu dipenuhi keraguan. Namun, tak seorang pun akan memikirkan batu dewa kuno. Kenyataannya, keterampilan rahasia kuno yang hebat ini bahkan tidak mengetahui tentang batu dewa kuno yang hebat. Mereka semua mengira bahwa mereka dipahami begitu saja oleh para ahli dari pengadilan dewa kuno yang agung. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah memperoleh kesadaran. Mereka tidak tahu bahwa mereka adalah penguasa istana dewa kuno dan telah memahami keterampilan rahasia kuno dari batu dewa kuno. Lu Ming tidak peduli dengan mereka. Sosoknya melesat dan dia bergegas ke kerumunan. Kemanapun dia pergi, aura keterampilan rahasianya dengan cepat melemah. Namun, Lu Ming menemukan sesuatu yang aneh. Makhluk-makhluk berdarah daging di dunia kuno tidak terpengaruh sama sekali. Aura mereka masih kuat. Seperti yang diharapkan, batu dewa kuno yang besar hanya berguna untuk keterampilan rahasia, terlepas dari apakah itu keterampilan rahasia biasa atau keterampilan rahasia kuno. Ini karena semua keterampilan rahasia dari istana dewa kuno yang agung berasal dari batu dewa kuno yang agung. Penguasa Istana Dewa Kuno Agung pertama-tama telah memahami 3.000 keterampilan rahasia kuno agung dari batu Dewa Kuno Agung. Kemudian, 3.000 keterampilan rahasia kuno agung telah berevolusi menjadi keterampilan rahasia biasa yang tak terhitung jumlahnya. Setelah teknik rahasia ini terbentuk, mereka secara alami akan ditahan oleh batu Dewa Kuno. Yang lain juga memperhatikan ini. Dia hanya bisa melawan seni rahasia. Kalian semua, pergi dan bunuh dia. Sang guru besar dari kuil penyihir kuno berteriak. Membunuh. Di wilayah kekuasaan kuil penyihir kuno, makhluk-makhluk berdarah daging dari dunia kuno yang agung meraung dan menyerang Lu Ming. Sebagian besar dari mereka berada di alam dewa kaisar tingkat pertama. Sebagian kecil dari mereka berada di tingkat kedua. Tidak ada ahli kaisar dewa tingkat ketiga. Level tertinggi hanyalah kaisar dewa level kedua. Lu Ming sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia mengeluarkan tongkat mistik es lagi dan menyapunya. Wah, seorang ahli dewa kaisar tingkat kedua langsung diledakkan oleh Lu Ming dan meledak berkeping-keping. Kemudian, batang es misterius itu menekan ke bawah seperti gunung Tai. 7 hingga 8 ahli kaisar dewa tingkat pertama terinjak sampai mati. Sangat kuat. Dia sudah sangat kuat. Bagaimana kita bisa melawannya? Cepat mundur. Makhluk-makhluk dari daging dan darah itu ketakutan setengah mati. Mereka tidak berani lagi menyerang Lu Ming dan mundur dengan panik. Mereka sama sekali bukan tandingan Lu Ming. Bagaimana mungkin mereka menyerang dan mencari kematian? Haha, hebat sekali. Semua keterampilan rahasia kuno ini milikku. Lu Ming tertawa dalam hatinya dan melihat keterampilan rahasia kuno di langit. Dia menggunakan teknik teleportasi hebat dan muncul di langit di tengah tumpukan teknik rahasia kuno. Membunuh. Begitu keterampilan rahasia kuno kuil penyihir kuno melihat Lu Ming, mereka meraung dan menyerangnya. Mereka siap untuk melancarkan segala macam serangan. Sayangnya, sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, batu dewa kuno besar di lautan kesadaran Lu Ming telah memancarkan fluktuasi yang menyelimuti mereka. Kemudian, aura keterampilan rahasia kuno di sekitar Lu Ming dengan cepat melemah. Terlepas dari apakah itu kuil magus agung atau keterampilan rahasia kuno kuil magus kuno, mereka semua ditekan hingga di bawah tingkat dewa kaisar. Hal ini menyebabkan semua keterampilan rahasia kuno menjadi ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Aku sedang ditekan. Kekuatan apa ini? Ah! Cepat lari. Banyak orang berteriak. Teknik rahasia kuno dari kuil penyihir kuno masih baik-baik saja. Namun, ketika mereka tahu bahwa Lu Ming ada di pihak mereka, wajah mereka menjadi jelek dan dipenuhi rasa takut. Mereka ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Lu Ming telah melancarkan serangannya. Ledakan-ledakan-ledakan. Tubuh Lu Ming diselimuti oleh lapisan cahaya putih yang menyilaukan. Dia terus-menerus meninju dengan kedua tangannya.
Kekuatan tinju itu menembus kehampaan dan menuju ke arah keterampilan rahasia kuno yang hebat dari kuil penyihir kuno. Setiap kekuatan tinju bagaikan bintang jatuh yang melesat di langit. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Keterampilan rahasia kuno dari kuil Dewi Penyihir kuno ditekan di bawah level Dewa Kaisar. Mereka sama sekali tidak dapat menahan serangan Luming. Saat kekuatan tinju itu lewat, tubuh mereka meledak, hanya menyisakan rune keterampilan rahasia. Setelah gelombang serangan Luming, ada lebih dari 20 rune keterampilan rahasia di udara. Rune-rune itu berkilauan dengan berbagai warna dan ada juga berbagai raungan ketakutan yang berasal dari rune keterampilan rahasia itu. Ini adalah kecerdasan spiritual dari berbagai rune seni rahasia. Luming mengulurkan tangan dan meraihnya. Kekuatan hisap yang kuat meletus dari telapak tangannya dan menangkap rune seni rahasia ini di tangannya. Namun, kali ini, Luming tidak menyingkirkan rune keterampilan rahasia ini. Sebaliknya, dia memegangnya di tangannya dan mulai menyalurkan kekuatan terlarang untuk melenyapkan kebijaksanaan keterampilan rahasia kuno di dalamnya. Luming sedang bersiap menghadapi hari hujan. Meskipun batu dewa kuno yang besar dapat menekan keterampilan rahasia kuno dan keterampilan rahasia biasa, itu tidak berguna bagi makhluk hidup biasa. Dia tidak bisa menekan murid inti dari tokoh penting suku manusia surgawi dan istana surgawi. Jika Yeyu menyerangnya, dia bukanlah tandingannya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Jika dia dapat menembus alam kaisar surgawi tingkat 9, dia tidak akan takut lagi pada Yeyu. Meskipun Luming sedang menyempurnakan kecerdasan rune keterampilan rahasia, dia tidak berhenti sama sekali. Dalam sekejap, dia muncul di tempat lain. Sekelompok keterampilan rahasia kuno diselimuti oleh fluktuasi batu dewa kuno yang besar. Setelah gelombang serangan, puluhan keterampilan rahasia kuno terbunuh. Dia panik. Para ahli dari kuil penyihir kuno benar-benar panik. Hanya ada 800 keterampilan rahasia kuno yang hebat di kuil Dewi Penyihir kuno. Sekarang, 40 hingga 50 di antaranya telah diambil. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Keterampilan rahasia kuno lainnya semuanya panik. Kepala balai, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Seseorang yang memiliki teknik rahasia kuno bertanya kepada Grand Master kuil penyihir kuno. Tidak ada yang berani maju untuk menghadapi Luming. Bahkan Kaisar Dewa tingkat keempat pun terbunuh dalam hitungan detik. Siapa yang berani maju? Sekalipun tingkat kultivasi pemimpin kuil penyihir kuno itu berada pada alam Dewa Kaisar tingkat kelima, dia tidak berani mengambil risiko.